Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya Okta. Di video kali ini kita masih membahas soal pada LKS Omega kelas 7 ya, semester genap Mapel Matematika. Ini adalah tugas individu yang ketiga ya, di halaman berapa nih? Di halaman 8. Ya, di halaman 8. Oke. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya Okta. Di video kali ini kita masih membahas soal pada LKS Omega kelas 7 ya, semester genap Mapel Matematika. Ini adalah tugas individu yang ketiga ya, di halaman berapa nih? Di halaman 8. Ya, di halaman 8. Oke, kita akan jawab satu per satu ya. Yang pertama adalah Sofia membeli 5 plastik buah duku. Bagaimanakah menyatakan bentuk aljabar dari kalimat tersebut? Nah, di sini si Sofia kan membeli 5 plastik buah duku. Artinya di dalam plastik ini terdapat beberapa duku ya. Misalkan satu plastik itu X duku ya, ada X duku ya. Berarti kalau ada 5 plastik, jumlah dukunya adalah 5X, karena ada 5 plastik. Ini kalau satu plastik itu sama dengan X duku. Oke, Pak Jarod menjual 120 botol susu. Harga satu botol susu X rupiah. Nyatakan kalimat tersebut dalam bentuk aljabar ya. 120 botol susu di mana harganya per botol itu X rupiah. Berarti total harganya 120 X rupiah. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Berat buah lemon sama dengan 1 kg lebih ringan dari berat buah apel. Nyatakan kalimat tersebut dalam bentuk aljabar. Jika buah lemon ini misalkan ya, buah lemonnya itu berat, buah lemon ini ada kata berat ya. Ada kata berat buah lemon. Berat lemon itu kita misalkan dengan L, sedangkan berat apel itu kita misalkan dengan A, maka berat si lemon itu akan sama dengan 1 kilo lebih ringan dari apel. Artinya apel dikurangi 1 kilo. Berat si apel dikurangi 1 kilo. Maaf, tadi apelnya kan A. Kenapa muncul X? Jadi L sama dengan A dikurangi 1. Kalimat yang menyatakan dari pernyataan di atas ya. Ini kalimat matematika dari kalimat yang ada di soal. Kita lanjut ke nomor 4. Jarak antara rumah Dika dan sekolah itu 3000 meter. Dika diantar oleh ibunya menggunakan sepeda motor yang bergerak dengan kecepatan 15 meter per detik. Tentukan A, bentuk aljabar dari jarak yang telah ditempuh oleh Dika setelah T detik. Jarak itu rumusnya adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Di sini kecepatannya adalah 15 meter per detik dikalikan dengan T detik. Berarti jaraknya adalah 15 T. Kemudian yang B, bentuk aljabar dari jarak yang tersisa. Bentuk aljabar dari jarak tersisa yang perlu ditempuh oleh Dika supaya sampai ke sekolah. Nah, jika tadi jarak dari poin A itu 15T, setelah T detik ya, otomatis ini belum sampai ke sekolah. Padahal di sekolah Dika tuh jaraknya 3000 meter. Berarti kalau jarak yang tersisa, kita tinggal kurangkan 3000 meter dengan jarak yang ditempuh Dika 15
T. Nggak muat nih. 3000 saya pindah ke sini aja ya. 3000 kurangi 15 T. Ini yang nomor 4C. Berikutnya 4D. Jarak tersisa yang perlu ditempuh oleh Dika supaya sampai ke sekolah setelah 3 menit berangkat dari rumah adalah titik-titik. Berarti kita gunakan persamaan yang di poin 4C, yaitu 3000 dikurangi 15T. T ini adalah waktu yang ditempuh Dika dalam satuan detik. Sementara ini Dika kan bergerak dalam waktu 3 menit. Ya, 3 menit. Oh, maaf nih. Saya yang C belum saya jawab ya. Wah, kita ulangi. Ini keliru nih. Keliru tempat. Saya hapus dulu. Maaf, saya ulangi ya. Oke, untuk 4B kita tadi temukan 3000 kurangi 15T. Itu tadi B ya, bukan yang C. Kemudian yang C adalah jarak yang telah ditempuh oleh Dika setelah 3 menit. Nah, T-nya di sini kan dalam detik kan tadi si Dika itu. Jadi kita rubah dulu si 3 menit ini ke detik ya. Karena 1 menit 60 detik, berarti 3 kali 60 sama dengan 180 detik. Ini waktu yang ditempuh Dika, Kemudian jaraknya berarti 15 kalikan 180. Jadi jaraknya si Dika itu 15T kan, berarti 15 kali 180. Sama dengan berapa? Hasilnya saya tulis di kiri. Kita hitung dulu 180 kali 15. Nolnya jangan dipakai dulu deh, jadi 18 kali 15. Ini 0, nyimpan 4 ya. 40 kan, 1 kali 5 itu 5, kemudian 8 kali 1 8, 1 kali 1 1. Ini 0, 4 tambah 5 9 tambah 8 17, nyimpen 1 270. Ini 2000 tambah nolnya tadi yang hilang ya, yang kita tidak ikut hitungkan, yaitu 2700. Jadi jarak yang ditempuh adalah 2700 meter. Jarak yang tersisa yang perlu ditempuh oleh Dika supaya sampai di sekolah setelah 3 menit berangkat dari rumah adalah, berarti kita gunakan persamaan yang 4B, yaitu 3000 dikurangi 15T sama dengan 3000 kita kurangi 15T itu tadi adalah jarak yang ditempuh di poin 4C. Udah kita hitung ya, yaitu 2700. Kurangi aja, berarti jarak yang harus ditempuh lagi masih ada sekitar 300 meter. Oke, mudah-mudahan nomor 4 ini tidak bingung ya, karena saya juga salah sebut tadi, salah ngerjain juga. Nah, harusnya yang dijawab di poin B, saya tulis di poin C. Ya, kita lanjutkan ke yang nomor 5. Andika bersepeda dari rumah menuju taman. Pada 30 menit pertama, Andika bersepeda dengan kecepatan 3 meter per detik. Setelah merasa lelah, Andika bersepeda dengan kecepatan 1 meter per detik hingga selesai. Tentukan A. Bentuk aljabar dari total jarak yang ditempuh oleh Andika setelah T menit bersepeda. Oke, Andika punya apa ya? Dua kecepatan. Dia bersepeda dari rumah ke taman. Pada 30 menit pertama, Andika bersepeda dengan kecepatan 3 meter per detik. Setelah merasa lelah, Andika bersepeda dengan kecepatan 1 meter per detik hingga selesai. Jadi, bentuk aljabar dari jarak, total jarak, kan dibagi dalam 2 kecepatan ya. Kecepatan pertama kan 3 meter per detik, misalkan waktunya adalah T. Misalkan waktu yang ditempuh oleh Andika itu T, berarti jaraknya sama dengan kecepatan dikali waktu.
Ya, kecepatan dikali waktu ini jarak. Karena ada dua kecepatannya, jadi kecepatan dikali waktunya pun ada dua. Kecepatannya berapa? Yang pertama itu 3 meter per detik. Berarti ini 3 kali T. Ditambah kecepatan yang kedua itu 1 meter per detik. Berarti 1 kali T. Maka total kecepatannya itu adalah 3 tambah 1T. Berarti 3T tambah 3T tambah 1T. Berarti 4T. Oke, kita lanjutkan ke yang B. T di sini dalam detik ya, dalam detik. T-nya dalam detik. Nah. Untuk yang B, jarak yang ditempuh oleh Andika setelah 40 menit bersepeda. Oke. Kecepatan yang pertama dilakukan oleh Andika yaitu 3 meter per detik atau 3T. Itu hanya dilakukan saat 30 menit pertama. Sisanya, artinya kalau ada 40 menit, ini kan 30 menit plus 10. Nah, sisanya dia menggunakan kecepatan 1 meter per detik. Kita rubah dulu si 10 menit dan 30 menit ini dalam bentuk detik. Nah, dalam satuan detik. Karena ini kan kecepatan kali waktu dalam satuan meter per detik ya. Waktunya detik, kecepatannya jaraknya meter. Jadi ini 30 kita rubah ke detik. Jadi 180 tambah 60. Ya, artinya apa? Oke, jaraknya sama dengan selama 40 menit itu berarti yang pertama adalah 3 meter per detik dikalikan dengan 180 ditambah 1 meter per detik dikalikan dengan 60 sama dengan ini 54 ya. Ditambah 60 berarti jarak yang ditempuh 600 meter. Yaitu yang B. Dan yang terakhir, jarak yang ditempuh oleh Andika setelah 20 menit bersepeda. Kalau 20 menit berarti masih kecepatan yang digunakan adalah 3 meter per detik ya. 20 menitnya kita rubah dulu ke dalam detik. Berarti 20 kali 60. Oh, ini saya keliru ya. 120.200 meter cm ya. Oh, maaf. Satuannya kan detik ya. 20 kali 60 1200 detik. Berarti saya keliru di yang C. 40 menit. 30 menit itu kan 60 kali 30. Berarti ini harusnya 1800 dan ini 600. Nolnya kurang 1. Berarti jarak yang di bagian B, poin B itu 6000 meter atau bisa kita tulis sebagai satuan 6 kilometer. Oke, sekarang lanjut yang C. Yang C, jarak yang ditempuh yaitu 3 dikali 1200 sama dengan 3600 meter atau 3,6 kilometer. Ya, itu tadi lumayan tempatnya nggak cukup, jadi saya juga bingung dalam berpikir sambil naruh tempat nulis di mana ini gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dari penjelasan kali ini. Nah, ini tadi halaman 8 soal nomor 1 sampai nomor 5. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.